Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita dapat berkumpul lagi, bertemu lagi dalam ibadah saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada saat ini adalah tetap mengerjakan keselamatan, yang terambil dari Filipi 2 ayat 13 sampai Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 minggu lalu kita sudah belajar bahwa manusia, kita, orang percaya itu dibenarkan karena iman. Kemudian minggu kemarin kita juga sudah belajar mengenai orang merdeka di dalam Kristus. Nah, saat ini kita juga akan belajar satu tema yang masih berkaitan dengan tema-tema tersebut, yaitu apa? Tetap mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu tidak pernah bertentangan antara satu dengan yang lain, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Kemarin kita sudah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Indonesia merdeka itu adalah sebuah fakta. Namun yang jadi pertanyaan sekarang adalah, sampai kapan Indonesia akan merdeka? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan itu tidak boleh hanya sekedar tetapan hukum, tetapi harus selalu dikerjakan, yaitu dengan cara mempertahankannya dan mengusahakannya agar tetap eksis. Nah, sebelum kita melanjutkan kenapa kita harus mengerjakan keselamatan kita, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, mengenai tujuan manusia diciptakan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk bersekutu dengan Allah. Untuk bersekutu dengan Allah. Nah, kita baca di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sudah mengalami separuh jalan menuju persekutuan dengan Allah, yaitu menjadi manusia dengan kodrat ilahi. Nah, menjadikan manusia, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 26 tadi dikatakan di sana menurut gambar dan rupa. Ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, jadi dalam menjadikan manusia ini ada 2 proses. Menjadikan manusia ini ada 2 tahap. Yang pertama, diciptakan segambar. Yang kedua, diproses untuk memiliki rupa Allah. Ya. Nah, prosesnya seperti apa? Proses untuk memiliki rupa Allah ini seperti apa? Yaitu ketaatan. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melalui proses memiliki rupa seperti Allah ini, ternyata manusia pertama itu gagal. Nah, kegagalannya karena apa? Kegagalannya bukan hanya karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi manusia memberontak. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika manusia digoda oleh iblis, nah, iblis di sana memperdaya manusia, menipu manusia, memutarbalikkan firman Allah sehingga manusia terperdaya dan terkena bujuk rayu si iblis. Nah, ketika manusia melanggar perintah Allah ini, itu manusia memberontak. Nah, manusia keluar dari rencana Allah dan memilih untuk mengambil rencananya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada awal diciptakan, manusia itu diciptakan menurut rencana Allah untuk bersekutu dengan Allah. Nah, tetapi karena manusia bertindak sendiri oleh karena bujuk rayu iblis tadi, itu membuat manusia melenceng dari rencana Allah. Nah, di sini terjadi kejatuhan manusia. Sekarang kita masuk
hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah keadaan manusia setelah jatuh. Ketika manusia melanggar perintah Allah, maka manusia itu berdosa. Berdosanya melenceng tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hamartia. Nah, melenceng ini artinya tidak tepat sasaran. Nah, kegagalan manusia mencapai tujuan awal ini membuat manusia mengalami 3 hal. Yang pertama, diliputi dosa. Yang kedua, mengalami kutuk maut. Yang ketiga, dikuasai oleh iblis. Nah, kenapa dikuasai oleh iblis? Karena manusia mendengarkan suara iblis. Kita baca di Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan sedang memberikan kesempatan. Tuhan tahu bahwa manusia telah melakukan pelanggaran. Tetapi Tuhan hendak memberikan kesempatan. Kesempatan pertama apa? Memanggil mereka. Apa yang sedang kamu kerjakan? Di mana engkau? Nah, tetapi jawab manusia apa? Jawab Adam apa? Dia menyalahkan si Hawa. Hawa ditanya, Hawa menyalahkan si ular. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini manusia telah melewatkan kesempatan pertamanya untuk dipulihkan, untuk mengakui kesalahannya. Nah, keadaan itu membuat manusia justru semakin jatuh di dalam dosa. Manusia yang diliputi dosa ini tidak akan pernah melakukan perbuatan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Diliputi dosa. Tindakannya selalu melenceng. Tindakannya selalu tidak tepat sasaran. Seberapapun manusia berbuat kebaikan, ada saat di mana manusia itu perbuatannya melenceng. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dosa membuat manusia tidak sanggup mencapai rencana Allah. Dosa membuat manusia tidak bisa menuruti atau mencapai standar yang sudah ditentukan oleh Allah. Akibatnya di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia taat, ia akan tetap hidup bersama dengan Allah. Tetapi manusia pertama yang diciptakan Allah itu memilih tidak taat. Nah, ketika memilih tidak taat, akhirnya mati. Mati kebalikan dari hidup. Nah, ketika taat, dia akan hidup. Ketika tidak taat, pasti akan mati. Nah, matinya di sini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan adalah mati rohani. Itu yang pertama. Mati rohani ini terpisah dari Allah. Kemudian kematian yang kedua adalah mati fisik. Akibat terpisah dari Allah, ya, tidak ada energi yang menopang tubuh fisik manusia, sehingga tubuh manusia lama-lama semakin melemah dan lama-lama menjadi mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa bayangkan jika kita menanam pohon, pohon itu kan membutuhkan sinar matahari, ya kan? Membutuhkan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Ketika kita menanam pohon, pohon itu benih itu mulai tumbuh, kemudian kita pindahkan ke ruangan yang gelap. Kita diamkan selama berhari-hari. Apa yang terjadi? Pasti mati. Karena tidak ada energi yang mensuplai atau mendorong untuk tanaman ini bertumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelanggaran manusia di Taman Eden membuat mereka terusir dari hadapan Allah. Sama seperti iblis atau Lucifer. Nah, sekarang yang terpisah dari Allah adalah manusia dan Lucifer. Artinya apa? Artinya manusia sekarang tinggal satu tempat dengan iblis, dengan Lucifer, yang terpisah dari Allah. Nah, keterpisahan dari Allah ini, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, itu membuat mereka hidup dalam penderitaan, membuat mereka hidup dalam kesusahan, terutama manusia. Manusia fisiknya terus melemah, sering sakit, nah, bahkan
kondisi manusia itu menjadi sasaran empuk untuk serangan-serangan si iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa dibaca di dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Di sana Tuhan berfirman, karena Adam melanggar, hukumannya Adam adalah dia bersusah payah mencari makan. Hukumannya Hawa adalah bersusah dan kesakitan ketika melahirkan. Hukumannya si ular atau iblis ini adalah merayap dengan perutnya. Makanannya adalah debu tanah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika ular ini merayap di atas tanah, itu artinya menempel di bumi, berada di bumi. Dan makanannya adalah, Alkitab menyebutkan tadi, debu tanah. Siapa itu debu tanah? Manusia. Manusia berada di bawah kuasa iblis, menjadi sasaran makanan bagi si iblis. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini tidak membuat Allah diam. Allah tetap menunjukkan keadilannya dan tetap menunjukkan kasih-Nya, yaitu melalui karya keselamatan. Nah, karya keselamatan dari Allah kita kenal dengan Injil atau kabar baik. Nah, hal ini pada dasarnya merupakan karya penyelamatan Allah bagi mereka yang percaya kepada anaknya yang tunggal, dengan tujuan supaya manusia bisa diperdamaikan lagi dengan Allah yang adil dan kudus. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kejatuhan manusia tadi membuat manusia berada di dalam kuasa dosa, diliputi dosa. Selain itu manusia juga harus mengalami maut. Manusia juga berada di bawah kuasa iblis. Nah, tetapi dengan karya penyelamatan ini, kita perhatikan, hasil karya keselamatan ini ada 3 hal. Yang pertama, dosa yang muncul akibat ketidaktaatan manusia ini tadi telah dilepaskan ikatannya dengan ketaatan penuh dari Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa cek nanti di Filipi 2 ayat 8. Nah, hanya Yesus yang tidak berdosa yang dapat mengalahkan dosa. Yohanes 3 ayat yang ke-5. Kemudian yang kedua, maut yang menguasai manusia dikalahkan kuasanya oleh Yesus yang bangkit dan hidup. Ketika Yesus mati di kayu salib, turun dalam kerajaan maut, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, bangkit mengalahkan maut. Maut tidak sanggup menguasai Yesus. Maut tidak sanggup menahan Yesus di dalam alam maut. Nah, tubuh Yesus yang bangkit ini adalah tubuh kemuliaan. Maut tidak lagi berkuasa atas tubuh Kristus. Kemudian yang ketiga, karya keselamatan ini membuat iblis juga dikalahkan. Siapa yang dapat mengalahkan iblis? Manusia? Tidak mungkin, karena manusia dikuasai oleh iblis. Nah, yang bisa mengalahkan iblis adalah Allah sendiri. Yesus lebih berkuasa dari si iblis, karena Yesus sejatinya adalah Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karya penyelamatan Allah ini dilakukan oleh Kristus dalam wujud kemanusiaan yang sempurna. Kenapa harus jadi manusia? Karena untuk menebus manusia. Manusia oleh karena pelanggarannya jatuh di dalam dosa, dia dituntut, mendapat tuntutan, harus membayar, dia terkena hutang kepada maut. Nah, manusia tidak sanggup membayarnya, yang sanggup adalah Yesus. Dengan tubuh kemanusiaan yang sempurna, ia sanggup melunasi apa yang dituntut kepada manusia. Itu sebabnya segala tuntutan atas pelanggaran manusia telah sah dibayar lunas oleh Kristus Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hasil dari karya keselamatan ini, manusia menerima benih keselamatan. Nah, manusia yang telah jatuh harus menerima, harus mengakui apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan melalui Kristus Yesus. Harus mengakui, harus menerima karya keselamatan itu dengan iman, supaya dapat memperoleh bagian di dalamnya. Nah, wujud pengakuan itu dilakukan dengan baptisan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan itu tidak hanya sekedar seremonial belaka. Oh, kalau di Kristen itu harus dibaptis. Kalau belum dibaptis itu belum Kristen. Tidak hanya sekedar seremonial seperti itu, tetapi ada sesuatu hal, ada makna yang penting di dalam baptisan itu. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Melalui baptisan itu manusia dilahirkan kembali dalam roh dan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beriman, ketika kita percaya dan menyerahkan diri untuk dibaptis, di situ kita dilahirkan kembali. Kita terhitung menjadi anak-anak Allah. Coba kita baca di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Nah, kita perhatikan, yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dibaptis, menerima Tuhan Yesus, menerima karya penyelamatan Yesus, kita menerima benih keselamatan. Dan kita mendapat bagian yang ditentukan bagi kita di surga. Nah, pada saat kita beriman dan percaya, keselamatan ini masih berwujud benih. Untuk itu, masih perlu proses agar terus bertumbuh dan menjadi berbuah untuk kemuliaan Tuhan, menjadi sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam konsep hukum, ya, kalau di dalam pengadilan, kalau sesuatu diputuskan bersalah, ya pasti bersalah. Kalau sesuatu diputuskan tidak bersalah, ya sudah pasti tidak bersalah. Tetapi ini bukan berarti ketika kita diputuskan tidak bersalah, kita kemudian bebas melakukan kesalahan lagi. Tidak. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, perhatikan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 14 ini, Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti kita belum memperoleh seluruhnya saat ini. Kita baru menerima jaminannya. Nah, ketika kita percaya dan kita menerima benih keselamatan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah jaminan. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, jaminan ini adalah arabona, yaitu uang DP. Ya, sampai menerima seluruhnya pada zaman akhir nanti. Ada di 1 Petrus 1 ayat 5. Kemudian, apa yang harus diperbuat setelah menerima benih keselamatan ini? Nah, yaitu tetap kerjakan keselamatan. Tetap mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan yang kita terima adalah benar-benar anugerah dari Tuhan. Tidak dapat diusahakan dengan perbuatan manusia. Keselamatan itu tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dicapai oleh usaha manusia. Nah, di sini mengapa kita perlu mengerjakan keselamatan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan perkataan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan anugerah tadi. Ya. Kita sudah terima anugerah, kok masih mengerjakan keselamatan? Berarti anugerahnya belum sempurna. Tidak, bukan seperti itu. Nah, kata kerjakanlah ini kalau di dalam bahasa aslinya itu maksudnya adalah menyelesaikan. Ya, selesaikanlah, bukan hasilkanlah. Nah, jadi ayat ini mungkin bisa diartikan begini: olahlah, proseslah, tuntaskanlah keselamatanmu semua, keselamatan kalian. Nah, karena konteksnya ini kan untuk jemaat, untuk banyak orang. Paulus menulis ini untuk banyak orang. Jadi bukan berusaha untuk mendapat keselamatan, tidak. Paulus menasihatkan supaya jemaat Filipi ini dan juga kita semua untuk hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang seharusnya berbeda dengan gaya hidup dunia, dengan menunjukkan diri sebagai komunitas yang punya gaya hidup sesuai Injil. Nah, jemaat Filipi akan mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kita juga dengan gaya hidup yang baru sebagai orang yang diselamatkan, kita akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Dalam istilah yang lebih sederhananya seperti ini, bahwa mengerjakan keselamatan itu sebenarnya adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketaatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ingat, manusia jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan. Nah, kemudian Allah melakukan penyelamatan. Manusia yang percaya dengan iman, dengan karya penyelamatan itu harus kembali melakukan ketaatan. Jangan tidak taat lagi. Gitu. Nah, ketaatan di sini ketaatan yang bagaimana? Nah, yang pertama, ketaatan di sini adalah ketaatan yang konsisten, ketaatan secara konsisten. Ketaatan yang terus-menerus untuk mengerjakan keselamatan itu. Jadi terus, berlanjut, jangan berhenti. Nah, kemudian yang kedua, ketaatan dalam situasi apapun. Nah, ketaatan ini tidak boleh dipengaruhi oleh situasi di lingkungan kita. Ketika suasananya nyaman, ketika suasananya mendukung, kita taat. Tapi ketika suasananya tidak mendukung, tidak nyaman, kita tidak taat. Tidak, bukan seperti itu. Ketaatan di sini harus terus taat dan dalam situasi apapun. Nah, kemudian yang ketiga, ketaatan di sini adalah ketaatan yang didasari hormat pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, coba perhatikan di ayat yang kedua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, di sini takut dan gentar ini adalah sikap hormat, bukan ketakutan, tetapi wujud hormat, wujud sikap hormat. Nah, hormat karena apa? Yang kita hadapi adalah Allah yang kudus. Taat didasari hormat pada Tuhan, pada Allah yang kudus. Taat bukan karena sungkan, taat bukan karena tuntutan sosial, tetapi taat karena menghormati kekudusan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang jatuh di dalam dosa tadi, natur manusia jadi tercemar oleh dosa. Sehingga manusia tidak akan pernah bisa mampu
secara konsisten atau bisa terus-menerus taat. Pasti ada kalanya jatuh. Tetapi di ayat 13 Paulus membukakan rahasia bagi kita semua. Apa itu? Bahwa rahasia untuk dapat melakukan ketaatan itu semua adalah Allah sendiri. Allah yang mengerjakannya. Allah yang memampukan untuk kita mau, untuk kita mampu menaati Allah. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang memampukan ini memberi energi, yang memberi kekuatan, yang memampukan itu adalah Allah Roh Kudus, yang tadi telah menjadi materai dalam hidup kita, menjadi jaminan bagi kita, yang menuntun dan menolong agar kita kelak sepenuhnya menerima bagian dalam pemuliaan bersama Kristus. Nah, sebagai penutup, yang pertama kita harus menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan adalah persekutuan yang abadi bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Itu tujuan awal penciptaan manusia. Nah, karena manusia telah jatuh, karena kejatuhan manusia itu merusak tujuan penciptaan itu, membuat manusia terpisah dari Allah, membuat manusia mengalami penderitaan dan sebagainya. Namun Allah kita adalah Allah yang adil dan penuh kasih. Ia tetap memperhatikan manusia. Ia menyediakan sarana penyelamatan bagi kita semua, supaya manusia dapat kembali menuju rancangan awal, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, keselamatan yang kita terima itu adalah anugerah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sia-siakan dan tetap kerjakan dengan ketaatan. Percayalah bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita itu akan menuntun dan menolong kita, supaya kita memiliki ketaatan itu terus-menerus, sama seperti Yesus yang telah taat sampai mati di kayu salib bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.